Bagaimana menghadapi syubhat sebagian orang yang mengatakan kalau mencukur jenggot dan membuat makanan untuk yang tahlil itu sekedar makruh katanya. Itu bagaimana ya Ustaz? Jika mereka meyakini bahwa mencukur jenggot, membuat makanan untuk yang tahlil sekedar makruh, maka kenapa mereka lakukan ya? Bukankah perkara yang makruh itu jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala? Kemudian yang kedua, buat orang tersebut mereka harus mempelajari kata-kata makruh yang dimaksud oleh para ulama. Sebab tidak sebuah makruh yang dimaksud oleh para ulama itu maksudnya makruh yang seperti kita bayangkan. Jika dikerjakan tidak mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Tidak. Ada makruh yang maksudnya atau tujuannya haram ya. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa makruh itu ada dua ya. Ada makruh tahrim, ada makruh tanjih, ada makruh yang diharamkan, ada makruh yang tidak diharamkan. Sedangkan kalau kita kaji pendapat para ulama, yang dimaksud makruh tersebut kebanyakan adalah perkara yang haram ya. Makanya hati-hati ketika misalnya menemukan perkataan Imam Syafi'i ini makruh, ini harus dikaji lagi. Sebab kata Imam An-Nawawi ya, kata Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' yang dimaksud makruh oleh Imam Syafi'i itu makruh yang diharamkan ya. Kata Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' qalu wa muradu Syafi'i bil karahati karahatut tahrim. Beliau berkata yang dimaksud makruh oleh Imam Asy-Syafi'i ialah makruh yang diharamkan ya. Jadi jangan mentang-mentang mendengar hukum tersebut makruh boleh dilaksanakan. Oh tidak ya. Kita harus teliti dahulu yang dimaksud makruh oleh para ulama itu makruh apa maksudnya. Nah contohnya yang barusan kata Al-Imam An-Nawawi qalu wa muradu Syafi'i bil karahati karahatut tahrim. Jadi yang dimaksud makruh oleh Imam Asy-Syafi'i adalah makruh yang diharamkan ya. Kemudian kata Abu Hamid Al-Ghazali, beliau juga menyebutkan hati-hati kalau Imam Syafi'i mengatakan makruh itu maksudnya makruh yang diharamkan ya. Seperti yang disebutkan oleh beliau di dalam kitab Al-Mustashfa, fakatsiran ma yaqulu Syafi'i rahimahullah wa akrahu kadza wa huwa yuridu tahrim. Kata Abu Hamid Al-Ghazali, sering Imam Syafi'i mengatakan ini makruh, tetapi maksud beliau ingin mengharamkan ya. Nah jadi jangan asal mendengar kata makruh kemudian diambil, oh ini boleh kan makruh. Teliti dulu ya, apakah yang dimaksud makruh tersebut makruh yang tanjih atau makruh yang diharamkan ya. Seperti yang ada di dalam kitab beliau juga menyebutkan hukum bersumpah dengan selain Allah, beliau sebutkan makruh kata beliau. Kata beliau wa kullu man halafa bi ghairillahi karihtu lahu. Setiap yang bersumpah dengan selain Allah maka makruh baginya kata beliau, kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah kufur atau dia telah musyrik ya. Nah, sekarang saya tanya, apakah perbuatan kufur dan perbuatan musyrik itu adalah perbuatan yang makruh? Maka jawabannya bukan ya. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diharamkan. Nah, jadi yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa bersumpah dengan selain Allah itu makruh kata beliau, maksudnya adalah perbuatan haram ya. Dan banyak lagi contoh yang lain yang Imam Syafi'i menyebutkan dengan kata makruh, tetapi
maksud beliau ingin mengharamkan, ya, seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi tadi di dalam Al-Majmu', seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam Al-Mustashfa. Kemudian contoh yang beliau sebutkan di dalam ternyata disambungkan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, bahwa maksud makruh yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i adalah hukumnya haram, ya. Nah, jadi buat penanya yang mengatakan ini kan sekedar makruh, kenapa dilarang-larang? Pertama, kenapa antum suka melakukan perbuatan makruh? Kemudian yang kedua, pelajari apa yang dimaksud makruh oleh Imam Asy-Syafi'i, ya. Nah, mungkin seperti itu, ya.